Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tinju Yang Kai menghantam keras tangan gelombang amarah itu, tetapi tangan itu digenggam erat oleh kelima jarinya dan dicengkeram olehnya. Dia terkejut, bagaimana mungkin? Ada perbedaan besar antara dirinya dan kekuatannya, tetapi sekarang setelah faktanya ada di depan kita, kita tidak dapat menahan diri untuk tidak ceroboh. Pada titik ini, gelombang amarah itu tiba-tiba menarik kembali tangannya dan melompat mundur beberapa langkah, dia dengan cepat menyelesaikan vitalitas panas dari invasi pihak lain ke dalam tubuhnya. Anak ini memang benar dia memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran beberapa saudara seperguruannya yang lebih muda akan dibunuh olehnya. Yang Kai mengayunkan tinjunya dan melihat ke bawah. Ketika dia mengangkat matanya lagi, kegilaan di matanya menjadi semakin intens. Yang Kai ingin membuat kemauannya yang gigih bangkit. Hanya ketika kemauan yang pantang menyerah dan tekad untuk menang bangkit, keterampilan seni bela diri misterius milik kita dapat dimainkan sepenuhnya. Sekarang, momen ini telah tiba. Yang Kai merasa bahwa seluruh dirinya telah berubah. Dulu Yang Kai masih sedikit bingung, jadi meskipun dia memenangkan pertempuran, dia tetap bingung. Namun kali ini berbeda. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang sangat besar tumbuh di tulangnya, meresap ke dalam meridiannya dan dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia terkejut dengan vitalitas Yang Kai, itu tidak berarti dia benar-benar percaya bahwa Yang Kai dapat melukai mereka. Dalam ejekan, tangan besar Angry Wave sekali lagi menuju Yang Kai untuk menangkapnya. Dalam konfrontasi langsung kedua, Angry Wave merasa ada yang salah, karena kekuatan yang terkandung dalam tinju Yang Kai jauh lebih besar dari yang tadi, dan vitalitas yang meledak juga lebih ganas. Hampir seperti 5 lapisan wilayah Kai Yuan sedang dalam ayunan penuh. Dengan pertarungan ini, luka tinju Yang Kai menjadi semakin serius. Tubuhnya berlumuran darah, dan tubuhnya juga tegak kembali, gelombang kemarahan tidak berhenti, dia mengeluarkan bekas cakar dalam kegelapan dan menyerang Yang Kai dengan ganas. Yang Kai diam dan hanya melawan. Ketika serangan gelombang kemarahan datang, dia akan meninju satu tinju, satu ke kiri dan satu ke kanan, dengan irama yang jelas, dia juga memblokir semua serangan gelombang kemarahan. Keyakinan akan kemenangan sedang tumbuh di dalam hatinya, hanya menunggu saat-saat terakhir untuk keluar. Bagaimanapun, ranahnya jauh lebih tinggi daripada Yang Kai. Jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, dia telah berlatih dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Dalam pertempuran pertama, kekuatan Yang Kai sebaik yang dia amati. Itu hanya 4 tingkat wilayah Kai Yuan, yang tidak cukup untuk ditakuti. Kali kedua, kekuatannya naik ke tingkat kelima Kai Yuan. Keempat kalinya, tinju anak laki-laki ini dan fluktuasi energi meledak, yang merupakan level 6 level dari alam Kai Yuan. Ketujuh kalinya, tingkat 7 Kai Yuan. Ke-12 kalinya, tingkat 8 Kai Yuan. Seolah-olah dengan kelanjutan pertempuran, kekuatannya meningkati. Dia tidak tahu seberapa jauh kekuatan Yang Kai dapat meningkat. Jika dia langsung naik ke keadaan pneumatik, dia pasti tidak memiliki harapan untuk menang, karena kekuatan lawannya terlalu kuat. Setelah beberapa waktu, Nulang tidak dapat lagi menghadapi Yang Kai, karena dia tidak dapat memanfaatkannya. Setiap kali dia bertarung, Yang Kai seperti batu, berdiri diam. Sebaliknya, dia dipukul mundur. Tingkat ke-9 dari alam Kai Yuan. Mata Angry Wave bergetar, ia menemukan bahwa dengan konfrontasi ini, kekuatan Yang Kai benar-benar naik satu bagian, langsung ke puncak alam Kai Yuan. Meskipun ia hanya berada di tingkat pertama alam Qi, yang hanya sedikit lebih tinggi dari 9 tingkat alam Kai Yuan secara teori, alam kecil ini juga merupakan celah yang besar. Oleh karena itu, Nulang yakin bahwa ia dapat membunuh Yang Kai. Ia pasti telah meminum beberapa pil untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat mencapai ini. Angry Wave sedang menunggu Yang Kai kehabisan tenaga, dan kemudian mengambil nyawanya. Tepat ketika gelombang amarah itu memutus, Yang Kai tiba-tiba menghentikan serangannya dan mengerutkan kening seolah sedang berpikir. Pada saat berikutnya, sebuah suara terdengar, dan cahaya merah menyala meledak di malam hari. Mata tertuju untuk melihat, pada saat itu, tubuh Yang Kai telah menyalakan lapisan api. Itu bukan api sungguhan, tetapi efek yang dilepaskan dari tubuh sampai batas tertentu. Vitalitas merah menyala membungkusnya. Untuk sementara waktu, gelombang panas ada di wajahnya.
Darah masih mengalir keluar, matanya merah padam. Dia penuh kegilaan dan haus darah. Roh jahat itu sangat mengagumkan. Dia juga berpikir bahwa Yang Kai tidak dapat mengendalikan vitalitas dalam tubuhnya selama pertempuran, dan membiarkan vitalitas itu mengalir deras dan melahap pikiran. Namun, hal semacam ini seharusnya hanya muncul setelah keadaan aerodinamis. Dia hanyalah seorang pejuang di Kaiyuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya penuh dengan vitalitas yang membara. Sepertinya kedua kepalan tangan ini memegang dua api yang menyala, yang bergoyang mengikuti angin, tetapi tidak pernah berhenti. Apakah kamu masih punya pikiran? Gelombang kemarahan menatap Yang Kai dengan curiga, mencoba menemukan sedikit sifat manusia di matanya. Dari mata merahnya, dia tidak bisa melihat ekspresi manusiawi apapun. Apakah menurutmu aku punya perasaan? Yang Kai melangkah maju, dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Yang Kai begitu cepat. Tinju kanan Yang Kai yang membara menghantam tangan itu dan menghantamnya. Setelah jatuh ke tanah, kelima jarinya terasa sakit. Melihat sekeliling, kelima jarinya terpelintir dan tidak bisa diluruskan. Semuanya melepuh di jari-jarinya, dan tulang-tulangnya patah. Di lengannya, beberapa kali menunjukkan keganas. Dia tidak dapat mengalahkan Yang Kai, seorang seniman bela diri dari Kaiyuan. Setelah berlari 50 langkah, Nulang akhirnya menyadari bahwa ia tidak dapat menyingkirkan Yang Kai. Sesaat, darah pemuda itu bergejolak, dan tiba-tiba dia berhenti dan berteriak. Ini adalah keterampilan cakar paling kuat dari gelombang kemarahan. Vitalitas seluruh tubuh dituangkan ke kedua tangan, dan kedua tangan saling bertautan di depan tubuh. Kemudian membidik dada Yang Kai dan merobeknya dengan tangan belakang mereka ke kedua sisi. Sekarang Yang Kai tidak berani meremehkan kekuatan penuh seni bela diri di lingkungan dinamis udara. Dia merasakan kerusakan besar di kedua tangan itu dan tampak bermartabat. Jika ini tertangkap olehnya, Yang Kai memperkirakan dadanya akan langsung terkoyak. Di antara cahaya listrik dan batu api, Yang Kai secara naluriah menyandarkan tubuhnya. Tinju Yang Kai menghantam wajah Nulang, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Didorong oleh kekuatan yang kuat, seluruh orang dari gelombang kemarahan itu berbalik ke belakang di udara. Setelah beberapa putaran di udara, dia jatuh ke tanah dengan keras. Dua cakar gelombang kemarahan menyapu dada Yang Kai seperti yang diharapkan, tetapi adegan membuka perut Yang Kai secara langsung tidak muncul, hanya meninggalkan 10 noda darah di dadanya. Respons semacam ini adalah hasil dari berkah dan naluri. Yang Kai tidak terlalu memikirkannya dalam pertempuran itu, tetapi harus dikatakan bahwa metode pemecahan semacam ini benar-benar luar biasa hingga ke puncaknya. Adegan itu tiba-tiba menjadi tenang, dan pertarungan hidup dan mati dibagi menjadi kemenangan dan kekalahan. Yang Kai terengah-engah, masih penuh dengan roh jahat dan dia menatap Yang Kai yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Menunduk menatapnya, Yang Kai mengangkat kaki besar dan melangkah turun dengan tiba-tiba. Orang-orang dari geng perang darah mendengar pesanku akan datang dan membunuh kalian. Yang Kai langsung diremukkan leher mereka. 5 orang di geng angin dan hujan tewas. Yang Kai berpikir dingin sejenak, dan sebuah ide gila muncul di hatinya. Raungan panjang menyebar, postur tubuh Yang Kai liar, seperti binatang buas yang haus darah, melolong lurus ke langit, bergema di lembah. Ini adalah sinyal perang, ini adalah provokasi yang mencolok. Aku di sini, menunggumu. Orang-orang itu pasti telah mendengar dan datang ke sini. Saat ini, cara yang paling aman adalah pergi. Setelah 3 pertempuran berturut-turut, 5 orang terbunuh. Semangat dan kekuatan fisik Yang Kai sangat terkuras, dan dia menderita banyak luka. Bagaimana dia bisa bertarung dengan sekelompok orang dari geng perang darah? Tidak diragukan lagi itu adalah cara yang tepat untuk pergi dari sini, menunggu pemulihan, dan kemudian menunggu kesempatan. Tetapi Yang Kai tidak bisa pergi, bagaimana mungkin Ao yang pantang menyerah dapat digunakan sepanjang hidupnya? Tanpa dukungan dari Ao yang pantang menyerah, dia hanyalah seorang pejuang di alam Kaiyuan tingkat keempat. Yang Kai ingin menggunakan kekuatan puncaknya untuk mengejutkan para murid sekte pertempuran darah yang datang ke sini. Kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam lihe. Dalam keadaan normal, seni bela diri tingkat ini dapat membuat Yang Kai mati. Namun sekarang, mereka disegel oleh susunan kunci 9 Yin 8. Sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang tersisa. Tepat setelah Yang Kai keluar sejenak, Xia Ningxiang tiba-tiba membuka matanya, hatinya yang tegang dan menyesal, akhirnya banyak rileks. Dia tidak mati, Xia Ningxiang hampir menangis.
Dia khawatir tentang keselamatan Yang Kai, karena takut dia tidak akan pernah kembali dan meninggalkannya sendirian di sini. Sejak Yang Kai pergi, Xia Ningxiang sangat menyesal. Dia harus berjuang untuk mempertahankannya. Yang Kai benar-benar berhati besi untuk pergi, dia tidak bisa berhenti. Hati Xia Ningxiang bersalah. Namun, Xia Ningxiang kini merasa tenang. Adik laki-lakinya masih aman. Meskipun saya tidak tahu apa yang sedang dihadapinya sekarang, Xia Ningxiang merasa bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah pulih dengan cepat, dan kemudian keluar untuk membantunya dan menyelamatkannya. Di sisi lain lembah, Wen Fei Chen, yang sedang melarutkan rantai Yin Qi di tubuhnya dan Long Hui, seorang pelindung Dharma, dapat mendengar lolongan Yang Kai dengan jelas. Tuan Wen, bagaimana ini diselesaikan? Long Hui tampak khawatir dan bertanya. Wen Fei Chen menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, itu di luar pengetahuan saya, betapa hebatnya susunan itu dapat diatur. 3 rantai Yin Qi tidak hanya mengunci aliran vitalitas di meridiannya, tetapi juga mengunci ladang ramuannya, membuat kekuatannya hanya mencapai level 3 level keadaan dinamis Qi. Wen Fei Chen sangat marah sehingga dia ingin menangkap Yang Kai dan wanita itu dan membunuh mereka. Tetapi di luar lembah, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih tiba-tiba terbang. Namun kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia mengambil ratusan zang. Sudah terlambat, kamu tidak boleh membuka susunan itu terlebih dahulu. Lelaki tua itu bergumam sambil berlari. Lelaki tua ini adalah manajer Aula Sumbangan Meng.